Salam, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Oma, Opa yang tergabung dalam Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi Rabu 27 November 2024, Minggu ke-27 sesudah Pentakosta. Perkenalkan, nama saya Ibu Martin Surtiah, anggota PKLU GPIB Ora et Labora Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengawali pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga. Karena kasih dan kemurahan-Nya jua, maka kami berkesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab. Tolonglah kami agar mengerti sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tolonglah juga agar semua oma opa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara memahami firman yang kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Rut 3 ayat 13-15, diberi perikop, ditebus agar ikut dalam karya penebusan. Ayat 13, tinggallah di sini malam ini, besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi. Lalu, ayat 14, lalu ia berbaring di sebelah kaki Boas sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boas, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Ayat 15, Boas berkata, bawalah kemari selendang yang kau pakai, dan rentangkanlah. Rut pun merentangkannya. Boas menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu, lalu pergi ke kota. Ayat 16, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, bagaimana anakku? Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya.
ayat 17, katanya, 6 takar jelek ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong. Ayat 18, lalu kata mertuanya, tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikan hari ini juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi ini diberi tema ditebus agar ikut dalam karya penebusan. Jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Ayat 13. Rut menyampaikan perkataan kepada Boaz, kembangkanlah sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku. Ayat 9b. Perkataan ini sebagai bahasa isyarat kepada Boaz, agar Boaz berkenan menjadikan Rut sebagai istrinya. Boaz mengerti isyarat itu dan berjanji atas nama Tuhan akan menjadikan Rut sebagai istrinya. Bila mana pihak kaum keluarga yang lebih dekat dan bertanggung jawab untuk menjadi penebus Rut tidak bersedia mengambil Rut sebagai istrinya. Ayat 13. Kata Goel adalah konsep dalam Alkitab tentang penebusan. Kata ini umumnya dikenalkan kepada Tuhan sebab penebus itu adalah hak dan karya Tuhan bagi orang percaya. Tetapi kata Goel ini sekarang dikenakan kepada Boaz. Boaz pun bersedia untuk menjadi penebus bagi Rut. Tuhan memakai Boaz untuk menjadi penolong orang yang tengah menderita. Boaz sendiri telah mengamati sikap Rut yang baik hati dan sangat bersahaja. Pikir Boaz bahwa dengan mengikuti Naomi ke tanah Israel, sesungguhnya Rut telah memilih untuk berlindung kepada Tuhan Israel. Akhirnya Rut juga bahkan sudah menjadi bagian dari karya Tuhan yang selalu ingin melindungi orang yang tengah terpuruk. Sebagai warga gereja, kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari ancaman maut yang terjadi akibat kesalahan dan dosa kita. Karya penebusan itu dilakukannya meski harus melewati penderitaan dan kematian di kayu salib. Karena penebusannya, kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang bebas dari ancaman hukuman. Kita juga sudah merdeka dari keterikatan rayuan dunia yang dapat membelenggu pengharapan keselamatan kita. Tentu saja karya penebusan Yesus tidak boleh kita nikmati sendiri. Kita wajib meneruskan kepada orang yang tak berdaya karena berbagai sebab. Demikianlah renungan pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut. Ya Tuhan, berikanlah kami pikiran, hati, dan tindakan yang taat, supaya Engkau berkenan menjawab setiap doa dan pengharapan kami. Tolonglah juga pengurus PKLU, baik yang ada di pusat maupun di tingkat jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.